podcast Sabtu sore di Matika. Episode ini adalah episode perdana podcast Sabtu sore di Matika. Dan senang banget ya sih kita akhirnya bisa merasakan podcast. Iya. Ya sih. Udah lama kita tuh nggak pernah ada podcast kan, terus tiba-tiba sekarang nih perdana ini tiba-tiba podcast. Wah, serasa feel new banget. Benar banget. Nah, pastinya podcast Sabtu sore atau poster ini bakalan ngebahas hal-hal yang santai, seru. Jadi kita ngobrolnya nih santai aja, nggak usah kayak diwawancarai banget. Dan pastinya nggak akan jauh-jauh dengan dunia mahasiswa, matematika dan banyak hal-hal seru lainnya, nggak sih Raffi? Benar banget itu. Jadi siapin cemilan kalian, duduk santai dan temenin Sabtu sore kalian dengan dengerin podcast Postur. Oke. Nah, FYI dulu teman-teman. Jadi Universitas Erlangga itu tuh menerapkan sistem baru nih teman-teman. Namanya itu adalah PDB. Nah, apa sih PDB itu nih? Kira-kira apa nggak PDB itu? PDB sih pembelajaran dasar bersama. Pembelajaran dasar bersama. Nah, jadi di PDB ini itu tuh menyediakan matkul-matkul umum-umum gitu teman-teman. Jadi kayak Pancasila, ada LPK dan lain-lain. Nah, untuk semester sebelumnya atau untuk angkatan sebelumnya itu tuh PDB ini dilaksanakan selama 2 semester. Nah, uniknya nih Kak. Apa tuh uniknya? Uniknya di tahun ini itu tuh PDB ini dilaksanakan cuma 1 semester. Nah, kayak yang aku pernah dengar tuh kalian tuh kayak jadi padat ya? Jadi padat banget. Jadi kalau aku dulu kan 2 semester nih, kayak ada PDB semester 1 atau semester 2. Yeah. Tapi kayaknya angkatan kalian angkatan 2024 tuh cuma jadi 1 semester ya? Jadi 1 semester doang. Nah, jadi beda banget nih teman-teman. Kalau misalnya pada tahun 2023 ke atas, PDB-nya tuh ada 2 semester, tapi angkatan 2024 itu jadi cuma 1 semester. Jadi semester 1 mereka itu benar-benar full PDB doang. Itu dia. Nah, untuk episode kali kita akan cari tahu nih kira-kira gimana sih reaksi dan pendapatnya dari angkatan-angkatan 24 dan mulai dari angkatan 23 juga. Nah, terus juga kita juga pengen tahu gimana cara mereka menghadapi perubahan tersebut, mulai dari kayak memanage waktunya, mulai dari beradaptasi kan, terus sampai menyusun strategi untuk bertahan di tengah tekanan nih ya. Nah, kan kayak tadi kita udah bridging-nya nih udah bagus banget nih PDB gimana. Terus kita kan tadi kamu sempat mention kalau misalnya kita ingin tahu cara mereka mengatur waktu dan sebagainya lah. Yes. Gitu. Jadi di episode kali ini kita bakalan kedatangan bintang tamu 2 bintang tamu yang bintang juga nih. Jadi kita bakalan kedatangan 1 bintang tamu pertama yaitu Bintang. Coba kenalan. Halo semuanya, kenalin nama aku Bintang dari Matematika Angkatan 2024. Oke, halo Bintang. Halo Bintang. Bintang kecil. Ya gak sih? Dari 2024. Tadi bilang ada 2 angkatan, ada 2 orang nih yang datang teman-teman. Jadi satunya nih, coba kenalan. Halo, kenalin aku Bintang juga dari angkatan 2023. Oke, halo Bintang. Sebenarnya nih, kita ini ya, apa namanya? Memanggil mereka. Iya, benar ya. Kalau aku bisa karena Mas Bintang dan Bintang. Kalau apa ya? Kayaknya kalau aku bintang kecil sama bintang besar gak apa-apa ya? Boleh. ACC. Oke. Mungkin kita coba enjoy dulu aja. Terus kesibukannya apa tuh? Oke, jadi Bintang kecil. ya. Aku kesibukannya pasti kuliah, sama juga ikut proker dari HIMA, itu MLC gitu. Jadi ada apa namanya? Matematika ini di BMK tuh ada program tentang MLC, lomba matematika untuk anak SMP dan SMA. Jadi itu masuk di BJ-nya gitu. Oh, makanya dia masih soft selling gitu. Jiwa-jiwa promosi seller aja. Iya, aku curiga sih dia selain jadi mahasiswa dia sebenarnya sales nih. Iya nggak sih? Waduh, bukan sih. Oh, bukan ya. Oke. Bintang ini ternyata nggak cuman mahasiswa aja, jadi dia bukan menganut kupu-kupu ya, kuliah bukan ya? Bukan. Kamu apa ya sebutannya? Ya, itulah. Pura-pura. Oke. Terus kalau bintang kecil kan ada ikut program MLC. Iya. Nah, kalau bintang besar nih, apa nih kesibukannya? Oke, jadi untuk kesibukan aku khususnya di semester ini tentunya selain berkuliah
aku juga aktif di organisasi. Saat ini Diamanaya menjadi ketua Himatika tahun 2020. Wah, Tentunya merupakan amanah yang besar juga. Wah. nggak coba banget. Lumayan lah, lumayan. Teman-teman catat ya kalau Rafli pengen jadi Kahima. What? Apa ya? Nanti langsung di ACC. Langsung ya sih. Oke. Karena kita udah ketemu sampai 2 bintang itu bintang besar. Kira-kira kamu kepo kan? Kalian juga kepo mungkin gimana strategi mereka untuk bertahan dan berkembang. Yes. Jadi kayaknya langsung ngobrol aja nih. Kita mulai dari bintang kecil angkatan 24. Nah, pertama kali kamu tahu kalau sistem PDB ini berubah atau beda, reaksi kamu tuh gimana? Wih, jujur ya, sebenarnya tuh pas awal masuk kuliah tuh nggak tahu sebenarnya kalau ada PDB ini. Tahunya tuh pas sudah masuk PDB. Jadi pas masuk PDB tuh sebenarnya agak sedikit kok pas aku masuk di kuliah ini malah matkul dari kurikulum lainnya itu nggak ada, kayak kalkulus, dasar matematika nggak ada. Makanya dari situ tuh ngerasa, oh ini kenapa ya di kuliah ini kok nggak ada matkul dari prodinya gitu. Dan setelah aku cari tahu ternyata beneran kita tuh di semester 1 dipadatin buat matkul PDB gitu. Jadi PDB itu semua itu dialihkan semua tuh semester 1. Jadi kamu sempat bingung ya? Sempat bingung juga gitu. Gak tahu sebenarnya kalau ada PDB di dunia pas saya sudah masuk gitu. Gitu. Kalau kamu juga bingung ya Rafli? Sama juga. Kita sudah mewakilkan suara aku. Oke. Jadi dia mewakilkan suara rakyat ya. Yes. Rakyatnya adalah Itu dia. Rafli. Oke. Nah, tadi kan kamu sempat mention nih bintang. Kalau misalnya kamu tuh cari-cari tahu soal perbedaan dari PDB semester aku dan semester kamu. Iya. Nah, kamu tuh cari tahunya tuh lewat apa? Mungkin kamu website, kamu searching atau kamu tanya cutting, atau mungkin temanmu ada kenalan cutting atau temanmu ada pacar cutting. Asik. Ya jadi kemarin tuh sempat tanya-tanya ke kami juga. Jadi sebelumnya kan aku punya KPK ya waktu ospek kemarin. Jadi itu tanya-tanya kak ini gimana PDB ini kok kita gak ada matkul dari matematika itu kayak kalkulus, BDM segala macam gitu. Nah dari situ aku tanya-tanya kenapa emang PDB ini tuh dari awal dari semester dipadatin jadi 1 semester. Jadi situ aku merasa ternyata benar gini ya ada sistem pembelajaran bersama gitu di semester 1. Iya. Oh, jadi dia tuh tanya sama cuttingnya. Sama nanti. Kamu pentingnya tuh tanya-tanya. Nah, kamu gimana waktu pembawa kemarin? Tanya-tanya cutting nggak? Dia mah ini ya, kamu YOLO ya. Oke. Nah sekarang nih dari angkatan 23 ini kan. Oke, bintang besar. Nah, sekarang Mas ini kan berarti sudah tahu nih ya Mas ya, ketika angkatan bawahnya Mas ini sebetulnya PDB sudah berubah nih Mas. Kira-kira Mas benar pernah nggak sih Mas ngebayangin di angkatan 24 gitu? Pasti pernah sih, dan jujur waktu itu aku sempat kaget juga sih ketika ada perubahan dari sistem PDB tahun 2023 dan di tahun 2024. Karena seperti yang kita tahu juga dalam kita lah khususnya di prodi matematika itu ada yang namanya mata kuliah prasyarat. Jadi ada mata kuliah itu yang tidak bisa diambil dalam 1 semester karena ada mata kuliah yang harus diambil terlebih dahulu. Seperti contoh DDM 1 sama DDM 2 itu nggak bisa dipakai karena harus ambil DDM 1 karena materinya kontinu berurutan. Nah itu sempat kita mikir juga, ini gimana nanti sistemnya, kayak gimana, apakah, dan ini juga dari kemarin itu minim sosialisasi juga, ini kan dari keputusan rektor ini sebenarnya. Jadi ke prodi pun minim sosialisasi. Jadi efeknya dari prodi pun juga bingung, dari cutting yang ditanya pun juga bingung juga sebenarnya. Jadi dia merasa kebingungan ya, kok beda tiba-tiba. Bahkan kalau selanjut kan harus kalkulus dulu ya. Bisa diambil secara 1 semester gitu nggak bisa. Nah, terus coba ya, mungkin bintang kecil nih, coba ya. Kan tadi bintang besar kan bilang kalau misalnya dia bingung nih ada prasyarat, tapi kok mereka jadi 1 semester. Bahkan aku sempat dengar tuh mereka tuh guys, dalam 1 minggu kuliah mereka tuh ada 4 kali kalkulus. Gila. Waktu aku dengar kayak mereka bisa hidup damai ya. Oke. Nah mungkin kalau misalnya bintang kecil nih, coba ceritain gimana perkuliahan kamu selama 1 semester kemarin. Kan beda itu kayaknya seru-seru ya nggak sih? Iya, seru banget. Seru banget. Ya jadi di PDB itu kan karena kita tuh dipadatin jadi semester, jadi itu semua materi itu sama gitu, sama-sama
di matkul PDB itu kan ada namanya project kebangsaan. Jadi itu dari 8 matkul itu kita tuh semua itu dijadi satu project. Jadi kita tuh dari 8 matkul tuh hanya ada satu project gitu. Enggak. Nah, yang pasti seru banget nih projectnya karena kita tuh satu kelompok sama anak kesehatan, anak saintek dan sosial gitu. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya PDB nih itu ladang mereka untuk mencari jodoh tuh. Ini dia ladang percintaan cinlok. Nah, apalagi kan kenalnya sama anak-anak kampus B. Kampus B, kampus A itu kan udah bonafit ya guys ya. Kamu nih pas ini Rafli itu sebenarnya udah ngecat-ngecatin banyak anak nih, aku udah tahu banget nih. Lihat aja itu WA-nya. Bisa ya semuanya. Oke. Nah, kalau dari Mas Bintang sendiri nih Mas. Nah, kalau kira-kira sistem perkuliahan waktu Mas itu gimana sih Mas? Mungkin boleh dijelasin sedikit. Nah, terus selain yang tadi kayak prasyarat itu tuh bedanya tuh apa Mas sama angkatan 24 ini? Oke, jadi di angkatan 2024 ini semua mata kuliah PDB itu dipadatkan di satu semester. Jadi yang perlu kita tahu, sistem perkuliahan di UNER itu ketika kita masih di tingkat 1 atau di semester 1-2, kita itu belum sepenuhnya masuk ke prodi. Jadi kita masih ada mata kuliah wajib. Jadi di UNER itu ada mungkin ini aku bicara di FST ya. Itu ada 3 jenis mata kuliah. Yang pertama mata kuliah wajib universitas, itu program Kemdikbud. Yang kedua mata kuliah wajib fakultas seperti Timdas, biologi dasar, dan juga mata kuliah prodi. Nah, kita pun dulu ketika aku semester 1 itu sudah dapat ketiga-tiganya. Jadi mata kuliah wajib universitas dapat, terus mata kuliah fakultas dapat, terus juga udah dikenali matkul prodi. Jadi M1 dan kampus 1 itu udah ada di semester 1. Tapi di tahun 2024 ini semua mata kuliah PDB dan juga ditambah 2 mata kuliah wajib fakultas itu dipadatkan di semester 1. Jadi mereka mahasiswa tahun 2024 itu sama sekali belum dikenalkan sama mata kuliah prodi. Iya, benar. Makanya jadi Bintang tuh sempat kebingungan kok nggak ada matematikanya. Betul. Tiba-tiba KBN, Pancasila. Kok gini? Kalau kata orang-orang tuh gini, kata orang-orang tuh kita SMA kelas 13. Oh iya. Nambah 1 ya. Nambah 1. Jadi SMA-nya 4 tahun nih hitungannya mereka. Tapi Mas Bintang jadi angkatan 23 lebih memilih angkatan 23 atau 24 karena sistemnya bagus? Kalau aku sih lebih memilih sistem di angkatanku ya. Aku setuju ya, aku setuju. Coba Anda Kalau sama kalau tadi jadi 1. Nah, siapa mau 1 minggu 4 kali kampus, 2 SKS terus ya? Lo gak mau banget itu, gak mau banget. Apalagi ketemu Ale, langsung ketemu DDM 1, DDM 2. Oh my god, gak deh kayaknya. Terus gini, kan kamu kan udah semester 2 ya Bintang ya. Kalau misalnya apa mau Bintang kan Bintang besar nih, apa mau Bintang besar kan nggak mau ya jadi kalian. Kita nggak mau, kita menghindari untuk menjadi kalian. Nah, gimana kalau misalnya kalian semester 2 nya langsung ketemu prodi matkul prodi kalian nih kayak Ale ya, Ale yang tadinya bener-bener dasar tiba-tiba langsung program studi. Nah itu gimana tuh? Kamu gimana rasanya? Mungkin menurutmu lebih ringan atau kayak lebih berat? Atau kan mungkin sesuai ekspektasimu kan? Kita harus langsung ketemu matkul yang kamu inginkan. Ya benar yang kamu inginkan. Jujur ya, awal itu ngerasa masih ringan gitu, soalnya matkul kampus itu masih ngulang SMA sedikit lah gitu, masih gampang. Cuma kok makin lama makin susah nih materi, dan kita juga kan seminggu tuh ada 4 kali pertemuan ya, 4 kali SKS, 2 SKS, 2 SKS, 8 SKS total ya. Itu tuh kita bakalan kayak terasa ini materi 1 belum selesai kok tiba-tiba materi ini, jadi itu agak tertekan juga gitu buat belajar gitu, buat nge-push semua, karena kita satu matkul itu harus setengah semester kan, dari setelah UTS kita lanjut ke matkul ke kampus lanjut dan DDM 2 gitu. Kayak sistem blok gitu ya berarti ya? Iya, kayak sistem blok gitu. Wow, jadi mereka tuh ngebut guys. Kamu ngebut ya berarti? Ngebut banget. Terus ini tuh ya kayak kalau orang tidur bentar, terus langsung tiba-tiba banyak Jadi kamu kayak nggak bisa meninggalkan satu materi pun ya? Iya, nggak bisa. Kayaknya kan ambil jatah bolos kan nggak worth it ya? Gak worth it. Pakai jangan ketiduran ya. Ini pengalaman pribadi nih. Oke, nah tadi kan kita tuh udah sempat mention sedikit ya
tentang sistem blok nih. Nah mungkin boleh dijelasin sedikit apa sih sistem blok itu Kim? Kayak gimana sih polanya gitu? Oke, jadi sistem blok tuh mata kuliah kita kan ada dua nih, kalkulus dan kalkulus lanjut. Yang mana kalkulus lanjut ini kita tuh butuh prasyarat gitu, prasyarat dari kalkulus gitu. Jadi kalkulus dari sistem blok itu digunakan buat kita tuh belajar di awal tuh kalkulus biasa, kalkulus selama setengah semester. Terus setelah UTS kita bakalan ke kalkulus lanjut gitu. Waduh. UTS lah. Jadi kalian tuh setengah semester awal itu kalian udah UKS sama UAS gitu? Yes, benar. Gila. Tiba-tiba sebulan udah UTS, tiba-tiba udah UAS gitu, udah kuis. Kuis dan tugas mandirinya ya. Iya, dan kamu ada tugas sendiri juga ya? Iya. Sebelum gue Oh gila sih, bahkan ada tugas mingguan juga? ada tugas. Ada ya. Kalau aku sih Iya. Kalau aku sih kayaknya aku langsung resign langsung keluar. Nggak siap ada di sini. Oke. Gokil banget sih kalian berarti ya kan, kuat banget nih mentalnya nih kak belajar. Mental belajar. Gokil lagi kan ya, kalau kita kayaknya udah nggak mood. Aduh, nggak mau. Nggak mau banget. Nah juga kan tadi kayak setahu pendengaran aku nih, setahu aku kalau misalnya abis UTS itu kan kalian langsung ganti matkul ya? Iya. Bener. Nah kurikulum atau pola perkuliahan di semester 2 tuh kan kayak gimana sih? Kayak aku kan nggak ini ya, kayak asing banget gitu loh, kayak kurikulum sama pola perkuliahan di semester 2 tuh gimana gitu loh, kayak kan kalau aku kan santai ya, kalau mau bintang kan santai, kayak habis tugas mingguan, tugas mandiri, terus kuis, ya kita chill aja gitu kan bintang ya. Kayak ada waktu sebulan lah untuk leha-lehan. Kalian kayak gimana nih kalau misalnya kalian? Nah, karena kita tuh ada sistem blok ini, jadi materinya itu benar-benar dipadatin dan tugas-tugas juga setiap pertemuan itu di DDN tuh bakal ada tugas gitu, ada oleh-oleh lah istilahnya kalau di informatika gitu. Ada oleh-oleh ya, Bin ya. Oleh-oleh ya. Gokil sih mereka nih. Parah sih. Nah, berarti kan dari banyaknya, pressure ya. Pressure banget. Banyak banget dari tugas, banyak dari kuis tiba-tiba UTS baru dikit UAS. Ini kira-kira nih Bintang nih, cara kamu tuh menyikapi perubahan tersebut, sama gimana sih cara kamu tuh memanage diri kamu sendiri ketika kamu tuh sedang dalam pressure di mana-mana gitu. Jadi tentunya support dari teman-teman ya pastinya, karena teman-teman tuh yang membuat kita tuh kuliah tuh rasa nyaman gitu. Iya. Kuliah nggak Gitu banget tuh, berarti teman banget nih, kalau sohib banget ada. Iya. Jadi kita sering futsal kan juga sama teman-teman yang cowok-cowok gitu yang ada matematika. Dan dari teman-teman ini kita tuh aku ngerasa tuh perkuliahan ini yang awalnya sangat stres itu jadi lebih nyaman gitu, karena ada teman-teman yang bisa bantu. Aku nggak tahu paham materi ini bisa dijelasin gitu, ada yang menjelaskan. Jadi sangat seru lah buat kalau belajar sama teman-teman gitu. Oh gitu, berarti sih pertemanan itu penting banget. Jadi kamu nggak bisa ya kalau misalnya kuliah sendirian aja, gue bisa apa sendiri nggak bisa ya? Nggak bisa. Kamu ekstrovert ya? Aku ekstrovert. Sesuai nih berarti. Sesuai. Dari postur nih sesuai. Nah kalau Bintang kan dia menghadapi sistem bloknya ya. Nah kita jangan lupakan Bintang besar nih. Dia semester 4 1 tahun kepengurusan jadi Kahima. Nah gimana kamu nih Bintang? Gimana cara kamu bisa waras lah? Maksudnya semester 4 kan kita mungkin nggak terlalu berat ya mantul ya semester 4. Tapi nanti semester 5 kan kamu udah sering dengar kisi-kisinya kan. Nah dan kamu pilih untuk tetap jadi Kahima nih. Nah menurut kamu cara kamu supaya tetap waras, tetap gak jadi orang gila itu gimana nih kira-kira? Apa kulisin aja ya? Waduh, jangan dong. Jangan boleh ya. Kayaknya pertanyaannya kurang jelas sama Bintang besar ya. Oke, jadi cara aku sendiri itu sebenarnya masing-masing kita itu sebenarnya harus punya strategi perkuliahan ya. Jadi kita harus tahu bisa komponen penilaian di setiap mata kuliah itu apa aja. Kayak mata kuliah kan SKS-nya beda-beda. Jadi biasanya kan semakin gede SKS kan nilainya nanti juga semakin meningkat gitu kan. Nah itu bisa kamu prioritaskan untuk dimaksimalkan. Kalau aku sih gitu. Jadi kalau aku supaya tetap waras sih, jadi harus bisa memanage waktu banget antara waktu
waktu berorganisasi dan juga waktu ketika berkuliah. Nah kebetulan juga aku ketika di organisasi pun mengharapkan rapat yang sampai jam 12 malam sampai pagi. Gitu. Iya, jadi aku saja dalam 1 bulan itu cuma mensistem 2 kali rapat dalam sebulan. Oh, jadi nggak nyita waktu banget ya? Betul, jadi selebihnya kita bisa bahas di kos masing-masing, di rumah masing-masing sambil kita tetap memperhatikan mata kuliah dan juga sisi akademik kita. Jadi harus tetap kita pilih nih antara sisi akademik dan juga sisi organisasi. Jadi dan juga yang dibilang kecil tadi bener banget. Kita harus punya teman yang suportif juga. Jadi buat teman diskusi, buat teman nanti kita kalau udah semester atas kan banyak proyekan. Kadang kan proyekan juga kan tergantung temennya juga ya kan. Kalau kesennya sama-sama sih kan proyeknya juga makin bagus, enak ya mas. Jadi kalian jangan cuma kuliah aja, carilah teman. Itulah cari teman tuh jangan di online guys. It doesn't help you. Cari temannya itu yang di real life ya, yang ketemu langsung. Cari teman kok di Bumble nggak bisa. Waduh, ini tengah lama atau gimana ya? Nah, tadi kan Bintang bilang nih kalau misalnya kalian tuh harus memprioritaskan yang SKS-nya gede. Nah, contohnya kalau di semester 4 itu KPB ya? Kalkulus berubah banyak. Nah, jadi buat angkatan 24 nih, kalian harus ingat kalau misalnya kan tuh nggak cuma ketemu kalkulus 1, kalkulus lanjut, tapi kan juga ketemu kalkulus berubah banyak. 4 semester kalkulus terus ya sih? Iya, 4 semester kan bakal ketemu kalkulus terus, kalkulus dan kalkulus. Kita kena spoiler nih. Iya, itu persiapan aja. Ada apa namanya? Kalkulus berubah banyak. Berubah banyak. Lebih susah nggak itu? Jawab kita. Gimana tuh? Waduh, nanti testimoninya rasakan sendiri aja. Ini rasakan sendiri ya? Enggak. Oke. Terus, nah selama ini hal apa yang mungkin buat Bintang besar dan Bintang kecil ini bisa membantu kalian buat adaptasi tuh? Mungkin kan tadi kayak mereka terus skala prioritas. Terus mungkin ada hal lain nggak? Mungkin metode belajarnya atau kayak gimana? Atau mungkin ada support system yang lain? Kan abis PDB, Apa ada hasilnya gitu? atau mungkin Bintang sebagai kahima kan lebih banyak kan? Contoh. Begitu tuh cara beradaptasi tuh mungkin dengan ikutin kegiatan-kegiatan UKM ya. Betul aku kegiatan UKM itu ikut volley gitu. Jadi aku dapat relasi di anak-anak volley gitu, volley Universitas Erlangga. Dan di situ tuh aku lumayan bisa selain karena nggak fokus tentang pelajaran aja akademik juga dan nggak fokus tentang akademik aja tapi juga bisa ikut join UKM yang ada di dunia gitu. Oh, jadi dia join UKM. Apa nih UKM kamu? Aku cuma satu sih UKM volley. Oh, volley. Kamu ikut UKM nggak? Aku nggak ikut. Aku nggak. Apa? Wah. Berarti kamu tapi dia tuh keren ya. Dia tuh kayak MLC juga. Benar tuh. Matematika juga. Terus mereka juga sistem blog. Waduh. UKM lagi. Siapa yang gak mau sama kita? Bahkan tadi aku dengar dia masih sempat futsalan loh. Sempat futsalan bener ya. Gila, gimana cara ngatur waktunya itu gimana tuh? Oke, ya Pak, pasti skala prioritas ya. Jadi yang pertama itu pasti skala prioritas dari akademik dulu, tugas itu kalau diusahain sudah selesai dulu lah sebelum deadline-nya gitu, sebelum kita melakukan aktivitas gitu. Yang kedua pasti dari proker-proker hima ya, itu rasa aku lumayan penting gitu proker-proker yang ada di hima. Yang ketiga mungkin skala prioritasnya bisa bermain sama teman biar gak stres banget gitu, bisa main futsal sama kita belajar bareng gitu. Work-life balance ya. Oh, berarti memang work-life balance itu bukan mitos ya? Yes, emang harus. Emang harus kayaknya. Kamu udah work-life balance gak selama ini? Waduh, kayaknya belum. Kamu kayaknya banyak mainnya atau banyak belajarnya? Banyak belajar. Oh, banyak belajarnya. Oke, catat ya teman-teman, karena aku itu banyak belajar. Bukan banyak makan ya? Oh, waduh, belum makan nih kan? Nanti. Oke. Nah, kalau dari kita kan tadi banyak dari dukungan eksternal juga. Kalau dari Mas Bintang kira-kira gimana? Oke, karena kalau aku pertama dari prinsipku sendiri ya,
Itu Laki-laki cara punya prinsip, kita guys. beradaptasi itu harus dimulai dari diri dulu sendiri. Kalau kataku jadi mahasiswa itu harus fokus sama tujuannya. Karena apa yang kadang bikin kita stres, kadang yang bikin kita susah beradaptasi karena kita selalu lihat orang lain. Orang lain ini aku pengen FOMO. Aku pengen join ini, aku pengen ngelakuin ini, aku pengen. Kalau kataku itu salah satu hal yang bikin kita malah stres sendiri. Karena apa? Manusia itu punya porsinya sendiri. Iya, benar banget. Jadi kita tetapkan tujuan aja di awal kita mau apa. Iya, betul. Semester ini kita mau apa? Yang misal semester 2 kita mau apa? Semester 3 mau lanjut apa? Iya. Mau magang kapan dan seterusnya itu harus kita tentukan sendiri lah. Iya. Yang tahu kalian diri kalian itu ya diri kalian sendiri. Benar. Jadi kalian harus tetap memanage itu dengan baik. Nah selain itu juga nggak bisa dipungkiri support system itu juga penting juga. Support system udah punya belum nih? Aduh, aku belum punya nih teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang tertarik dengan Rafli ya bisa hubungi nomor di bawah. Ini sekalian promosi ya. Iya, ini sekalian soft selling dirimu sendiri ya Rafli ya. Berarti support system juga penting ya Bintang ya? Bagi sebagian orang penting. Buat kamu penting nggak? Buat Mas Bintang. Penting. Berarti dia punya support system. Wah. Pasti ada. Kalau itu YTTA. Oh iya. Oke. Nah, tadi kita dengar kalau misalnya mereka support system, eksternal, work life balance and each other. Nah, kalau di sisi sosial tuh, gimana kalian tuh beradaptasi dengan kehidupan kampus yang pastinya itu apa ya, punya suasana dan dinamika yang beda-beda kan? Kayak SMA sama kuliah pasti beda banget kan sosialnya. Nah, apalagi sekarang tuh kalian udah jadi mahasiswa pasti banyak hal baru yang harus disesuaikan gitu loh. Kayak mungkin waktu SMA kalian bisa lah kayak bolos gak sih guys, cabut gak sih? Tapi kayak kalian kuliah ini kayak gak worth it kan? Kalian milih untuk cabut. Nah, gimana? Mungkin buat Bintang aja deh, kayak kan kalau Bintang besar udah kasep ya guys untuk tanya ini. Kalau buat Bintang kecil nih gimana? Kamu cara adaptasi dari SMA ke perkuliahan secara sosialnya kayak gitu? Oke, yang pasti di lingkungan SMA sama kuliah itu sangat beda ya. Cara menyesuaikan diri mungkin dulu pas SMA kita tuh jadwal sekolah tuh pasti udah teratur dari jam 4 pagi sampai jam 5 sore kan. Iya, Nah sekarang di kuliah ini kan kita tuh fleksibel ya? Fleksibel. Ada jadwal sendiri gitu. Ada kelas jam 7, habis itu jam jam 3 gitu ya? 3 gitu. Jadi ya pasti kita bisa ngatur waktu sih dan harus kita cek terus jadwalnya gimana gitu. Nah, kalau kamu kan tadi bilangnya kalau misalnya sekolah kan dari jam 7 sampai jam 3 sore ya. Iya. Nah, tapi kalau kuliah kan enak kan. Kita lihatnya enak gak sih kayak jam 9 terus tiba-tiba nanti jam 4 kayak gitu kan kayak santai banget. Nah, kalau kamu sendiri tuh kamu lebih baik lebih milih SMA yang kayak literally di jam 7 sampai jam 3 atau yang kayak kuliah aja yang kecil santai. Oke, yang pasti kuliah ya karena aku tuh selesai kelas masih bisa istirahat, bisa makan siang gitu. Jadi istirahat tuh sepanjang gitu. Kalau SMA kan cuma istirahat 15 menit paling sama sholat izin sholat ya itulah. Jadi di kuliah ini sangat fleksibel gitu, bisa istirahat, bisa pulang atau pas gitu kalau mungkin lagi ngantuk lebih capek gitu. Jadi masih enak gitu pas kuliah. Lebih bebas Lebih bebas. Kamu juga lebih milih kampus enak kan, enak banget dibanding SMA. Iya. Kamu juga lebih milih kampus. Betul. Oh wow. Kayaknya aku akan jadi cewek pick me nih guys setelah ini karena aku lebih baik aku SMA karena masih ada jam pos. Oh wah. Iya kan? Bener-bener. Bener-bener ada pos. Ada jam Jangan pos. SMA itu tidak tergantikan. Nah, momennya tuh sama teman kalian. Iya, bener sih bener. Iya kan? Kalau kuliah kalian dari jam pos say PHL jadinya. Iya sih. Pusing deh. Nah, kalau dari Mas Bintang sendiri Mas. Nah, tadi kita dengan Bintang cara adaptasi ya. Kalau dari Mas Bintang, kira-kira dia Mas cara adaptasi di lingkungan baru ini. Gimana tuh? Jadi kita pertama tuh jangan ikut-ikutan terus. FOMO guys, stop FOMO. Stop. Ingat ya, ikut boleh, tapi jangan ikut-ikutan terus. Ikut boleh, tapi jangan ikut-ikutan terus. Catat, ikut boleh, jangan ikut-ikutan. Betul. Jadi itu membuat kita kadang burn out juga. Burn out. Terus apa ya? Banyak istilahnya pusing gitu. Istilah zaman sekarang. Kayak tua banget ya. Istilah zaman sekarang gitu. Oke. Terus ini
sangat beda ya antara kita ketika SMA dan juga mulai dari tinjauan akademiknya beda. Tinjauan akademiknya. Itu dari segi mata kuliah, sistem perkuliahan. Kalau dulu kan kita ya udah lempeng gitu setiap jadwal minggu tetap gitu. Kalau kita kan mata kuliahnya kan terus kayak misal kita satu hari itu satu materi loh di perkuliahannya. Beda banget sama ketika kita di SMA kadang satu materi itu bisa beberapa hari, iya kan? Itu beda. Terus ini sih menurutku yang paling harus kita sadari khususnya bagi mahasiswa rantau ya. Kalau kita di perkuliahan dulu ini tuh kita harus dituntut mandiri dalam segala hal. Dari kehidupan kita secara pribadi dan juga dari kehidupan perkuliahan kita juga. Kita itu sama dosen nggak diingetin, ayo anak-anak besok dikumpulkan ya tugasnya. Kamu mau ngumpulin, mau nggak, mau datang kelas atau enggak, kamu nggak diingetin. Tapi kamu nggak lulus nanti. Iya benar-benar. Jadi kalau kuliah nih ya guys, itu kayak benar-benar sistemnya tuh kalian yang butuh, kalian yang cari gitu, ya kan? Kalau kita dulu mah dibangunin, dicariin, nggak ngerjain tugas. Mana nih anak nih? Nah, bener banget kayak nilai jelek kalian dikasih ada media, misalnya dibantuin. Nah, kalau kalian kuliah nilai jelek juga dosen kayak makanya nggak belajar, gitu. Kerasa banget ya kan? Apalagi buat teman-teman yang rantauan nih kan, kalau aku nggak ngerantau kan guys, aku tetap asli orang sini. Nah, kayak kalau ngerantau tuh jujur ya, aku kayak mau tanya aja sih, langsung kayak mungkin dari bintang kecil aja ya kan. Kamu aku tanya kapan aja deh teman. Kalau kamu emang enjoy ya menjadi anak rantauan ini? Ya pasti enjoy banget gitu, soalnya aku tuh ngerasa perantau ini tuh karena aku sebelumnya dari Bali ya kak. Jadi karena di Bali tuh ya gitu-gitu aja, maksudnya cuma lebih ke wisata kan. Kita kalau lihat Bali tuh asik banget ya. Asik. Ada Bali sih Uluwatu tuh ya. Uluwatu, Pantai Pandawa gitu. Asik loh. Asik banget. Oh, liburan asik banget. Cuma ke bawah akademik aku merasa Surabaya ini tempat paling cocok di Jawa Barat. Aku juga mau gitu di sini. Kalau Kediri gimana tuh? Kalau Kediri sih pastinya tempat yang nyaman untuk pulang ya. Oh iya. Jalan yang jauh jangan lupa pulang. Anak Depok ini juga begitu nih kayaknya. Oke, nah kira-kira nih kita kan tadi udah tahu ya gimana cara mereka beradaptasi nih karena di perkuliahan itu tuh ada yang namanya ospek. Nah, betul, nggak asing tuh. Yes, kita mau tahu nih menurut dari Mas Bintang dulu kira-kira ospek ini di kacamata Mas Bintang itu seberapa berpengaruh sih sama mahasiswa-mahasiswa yang Oke. Jadi ospek atau biasa kita sebut dengan pengenalan kampus itu menurutku satu hal dasar yang cukup penting untuk mahasiswa baru dapat mengenali seluk-beluk dan dinamika dunia kampus yang sangat kompleks ini ya. Jadi ketika kita ospek kan kita kan dulu kan pernah ospek semua kan. Kita kan dikenalkan mulai dari sisi akademiknya gimana, sistem perkuliahannya gimana, sistem penilaiannya seperti apa, tata cara kita beradministratifnya seperti apa, kan kita dikenalkan semua. Non akademiknya kita juga dikenalkan, organisasinya apa aja dan seterusnya kan kita diperkenalkan semua di sini. Jadi menurutku ini satu langkah awal karena kadang tuh gini, kadang manusia tuh kadang ada yang beranggapan ospek itu nggak penting, kita bisa cari sendiri informasinya di sana. Tapi kadang manusia itu mau cari pun nggak tahu referensinya dari mana, ya kan? Harus ada apa ya stimulannya dulu, harus ada pendorongnya dulu. Biasanya baru tahu. Iya betul. Kayak koneksinya juga kan dari ospek ya kita ya. Itu juga. Oke. Terus kalau dari bintang kecil nih, gimana? Menurut kamu ospek tuh bantu kamu nggak buat adaptasi di kampus yang pasti beda banget sama SMA? Ya pasti membantu banget ya, soalnya karena di dunia kampusnya pasti sangat berbeda gitu dengan dunia sekolah. Jadi di situ aku jadi tahu di Udami ada apa aja sih gitu, ada UKM apa aja, ada apa prodi apa aja gitu. Dan juga dari kaosnya juga mengenalkan tentang kepanitiaan ya. Dari sini juga dijelaskan nih panitia ini tugasnya apa saja gitu. Jadi di sini bisa dikenalkan lagi. Jadi aku sangat bersyukur tuh bisa ikut ospek gitu yang mana bisa membantuku mengetahui gitu dari dunia kuliahan. Gokil. Iya. Berarti sekarang ospek itu awal banget gitu ya. Kayak awal banget kamu untuk bisa kuliah. Nah dari semua pengalaman yang udah kalian jalanin sampai sekarang ya, apalagi mungkin bintang besarnya udah 4 semester udah 2 tahun, kalau bintang kecil udah hampir setahun. Nah ada nggak sih hal atau momen yang kayaknya berkesan banget dan
banyak memberikan pelajaran buat kalian sendiri gitu. Mungkin dari bintang kecil gimana? Aku ya, kalau aku pengalaman paling berkesan mungkin dari semester 1 ya. Kita tuh masuk PDB. PDB guys, karena ketemu sama cewek-cewek. Wah. Iya. Ketemu. Bukan maksudnya. Itu modusnya bintang ternyata. Ada maksud. Ada udah dibalik batu. Jadi sangat berkesan ya soalnya kita tuh karena dibuat ada project, jadi itu tuh bisa sering buat terjun langsung gitu ke masyarakat itu tentang apa sih yang kita bikin project apa gitu yang bakal diimplementasi ke masyarakat gitu. Jadi kita tuh setiap hari tuh bikin project terus kita iya bikin project terus presentasi, bikin proposal, itu sangat seru banget tuh bareng teman-teman ya. Bahkan aku lihat project kalian tuh dibikin payung ya. Iya, bikin payung Itu ikut ngecat lagi. Oh iya. Project kamu kan? Ikut-ikutan aja. Emang itu kenapa sih Rafli? Wah itu emang mungkin panas kali ya Marlboro itu panas jadi mau dipayungin. Iya. Nggak kepanasan kan. Wah, Inovasi bener-bener. Inovasi dengan minim budget. Oke. Mas Bintang sendiri kira-kira ada nggak mas momen paling berkesan dari Mas Bintang? Oke, kalau aku sendiri tuh momen paling berkesan tuh ketika masuk di semester 3-4 sih dari sisi akademik, karena semester 3 dan 4 ini kita ini kebanyakan kuliah tuh proyek. Kalau kalian nanti udah masuk semester 3-4 itu banyak proyek, karena aku dulu ketika di semester 1 sama 2 itu kayak merasa jenuh gitu. Isinya cuma aljabar, terusnya cuma pembuktian, terus itu kayak bosan banget. Kalau semester 3 udah ada coding juga nanti ya kan, terus ada project. Awal semester 4 itu ada full project. Jadi kayak kita lebih mengimplementasikan ilmu kita itu berkesan banget sih buat aku. Terus juga ketika aku join di sini di Himatika itu juga salah satu momen yang paling berkesan juga di hidupku juga. Jadi Kak Hima itu unforgettable kayaknya. Betul, unforgettable banget. Kalau kalian apa ya? Kalau aku, hal yang paling berkesan adalah ketika aku pulang dari kampus. wah, Kira ketika bertemu dengannya, bukan ya? Bertemu dengan siapa ya? gitu ya. Oke. Nah terakhir nih, kira-kira ada nggak nih pesan dan pesan mungkin ya, pesan buat para mahasiswa baru supaya mereka tuh nanti bakal bisa lebih siap ada gitu di kuliahan. Yes, dari Mas Bintang dulu nih kira-kira. Oke, jadi pesan dari aku khususnya buat nanti mahasiswa baru angkatan 2025. Jadi ketika kalian berkuliah itu kalian istilahnya harus punya life plan kalian seperti apa. Jadi semester 1 apa, semester 2 mau apa, dan seterusnya. Itu kalian harus punya goals dan tujuan lah minimal. Dan kalian seperti yang tak ulang-ulang terus tadi, kalian jangan cuma ikut-ikutan, kalian harus fokus pada tujuan kalian. Dan bagi kalian yang rantau, please kalian harus bisa mandiri. Kalau enggak itu susah banget buat kalian coba. Jadi kalian harus belajar mandiri mulai dari sekarang. Oke. Kalau dari Bintang kecil gimana? Dari aku mungkin karena mahasiswa baru itu saat aku tuh mahasiswa baru ya, mungkin banyak nyari relasi gitu di dunia, karena tuh relasi dunia itu sangat gacor-gacor gitu. Gacor kita bakal ketemu dengan orang-orang hebat dari semua fakultas, dari kan kita PDB, jadi kita bakal ketemu sama semua prodi-prodi di UNER yang mana tuh sangat membuka pikiran kita gitu buat ternyata kita ada loh orang yang lebih hebat daripada kita, jadi kayak kita tuh bakal terbuka gitu. Oke, intinya buat kalian anak mabani, stop FOMO, lakuin roadmap kalian, dan jangan lupa saksikan poster selanjutnya. Karena kita sudah ada di akhir acara. Terima kasih banyak buat Bintang dan Mas Bintang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast perdana ini. Spesial banget ya. Iya, kita kedatangan 2 bintang loh. Yes. Ya nggak sih? Terima kasih juga buat para penonton yang sudah mendengarkan. Dan thank you juga buat 2 bintang yang sudah hadir di poster ini. Dan see you guys di poster selanjutnya, karena kalian bakalan ketemu bintang tamu yang menarik lagi, yang lebih asik lagi, dan kalian bakal ketemu dengan aku dan Rafli. Jadi, bye.